Hai guys, balik lagi sama Mimin. Udah 2 bulan ya kagak upload. Jadi kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir dengan sedikit memperlihatkan kilas balik dari ikatan Bibung di kehidupan sebelumnya. Ingatan lamanya itu kembali memunculkan trauma Bibung yang takut akan kesendirian. Dan scene lalu berpindah ke esokan paginya, di mana terlihatlah Bibung yang tengah bekerja keras untuk membantu Lloyd menghadang invasi dari Raja Neraka. Melihat Bibung yang memaksakan dirinya, Bel pun datang dan menasehati Bibung untuk beristirahat sejenak. Bibung lalu menjawab perkataan Bel itu dengan lesu, bahwa fenomena pemulihan takdir masih terus berjalan dan rasa sakitnya ini bukanlah alasan untuk beristirahat. Dirinya menambahkan bahwa rasa sakitnya ini jauh lebih baik dibandingkan jika ia harus kembali ke masa di mana ia tidak bertemu dengan Lloyd dan mereka. Sontak Bel yang mendengar perkataan Bibung itu langsung meneteskan air mata. Dan dengan tegas Bibung berkata bahwa ia tidak akan beristirahat sampai semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Namun akibat terlalu kelelahan, tubuh Bibung pun langsung ambruk ke tanah. Bel yang melihat itu tentu saja langsung menjadi panik seketika. Dan si lalu berpindah ke kediaman keluarga Frontera, lebih tepatnya di kamarnya Lloyd, di mana terlihatlah Bibung yang tengah terbaring lemas di kasur. Di saat itu, muncullah Lloyd yang menyapa Bibung yang baru terbangun. Bibung yang tiba-tiba tersadar di kamarnya Lloyd jadi kebingungan. Ia bertanya-tanya bagaimana dengan keadaan proyek mereka. Lloyd pun menenangkan Bibung bahwa semua proyeknya telah selesai. Ya, walaupun ada yang meledak lagi. Bibung yang mendengar hal itu lalu terdiam sesaat. Ia malah menjadi salfok saat melihat obat-obatan yang berada di samping dirinya. Bibung lalu marah-marah sama Lloyd yang masih mengkhawatirkan dirinya. Bukankah Lloyd punya banyak pekerjaan? Kenapa ia malah repot-repot merawat dirinya? Lloyd pun dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak merasa direpotkan. Semua orang di sekitarnya adalah hal yang paling berharga baginya. Jika ia kehilangan salah satu dari mereka, maka semuanya akan menjadi tidak berarti. Bibung yang mendengar ucapan Lloyd itu sontak meneteskan air matanya. Ia menjadi sangat terharu akibat ucapan Lloyd itu. Bibung lalu berkata bahwa Lloyd adalah orang yang bodoh karena mau menanggung kerugian demi orang lain. Dan scene kembali berpindah ke saat-saat pertempuran melawan pasukan Raja Neraka. Di sana, seperti yang sudah kita tahu, bahwa seluruh penghuni wilayah Frontera bekerja sama dengan sangat keras untuk bisa melindungi Tuan Muda dan wilayah mereka. Semua orang saling tolong-menolong untuk bisa mengalahkan pasukan neraka yang begitu kuat. Termasuk juga Bibung yang sudah kembali fit setelah beristirahat beberapa saat. Di sana dengan penuh semangat, Bibung membantai habis pasukan neraka yang ia temui. Namun di saat itu, salah satu monster Piece of Evil God hendak melancarkan sebuah serangan jarak jauh ke arah pasukan wilayah Frontera. Yang tentu saja hal itu membuat mereka semua langsung lari pontang-panting. Tapi tanpa disangka-sangka, Bibung langsung melompat ke arah serangan tersebut berada. Sehingga serangan dari monster tersebut langsung meledak mengenai tubuh Bibung. Bibung yang terkena serangan telak itu langsung tergeletak di tanah. Dan para monster Piece of Evil God lain langsung memanfaatkan momen itu untuk menyerangnya. Namun Bel yang melihat itu tentunya tidak tinggal diam. Dengan kentut berapinya, Bel langsung menghanguskan seluruh monster Piece of Evil God yang mencoba menyerang Bibung. Namun karena jumlah monsternya yang terlalu banyak, akhirnya Bel pun terkena sebuah serangan. Dan Bibung pun muncul untuk datang menyelamatkan Bel. Melihat situasi peperangan yang kacau, akhirnya Lloyd pun mengambil sebuah keputusan besar. Ia akan menggunakan titel The World's Strongest, yang mana hal itu akan menghilangkan seluruh bantuan dari sistem yang telah ia terima. Semua hewan fantasi dengan senang hati menerima keputusan Lloyd itu, sehingga mereka semua memberikan senyuman perpisahan kepada Lloyd yang untuk terakhir kalinya. Di saat itu, Bibung yang melihat rekan-rekannya akan pergi menjadi panik seketika. Dengan diiringi oleh air mata Lloyd dan Bibung, Bel beserta seluruh hewan fantasi yang lain pun menghilang secara perlahan.
Dan yang tersisa hanyalah Bibung yang menangis seorang diri sambil memeluk tempat Belle berada. Sementara itu, Lloyd yang kehilangan hal yang berharga baginya memutuskan untuk mengakhiri ini semua. Dan seperti yang kita tahu bahwa Lloyd telah berhasil menghentikan invasi yang Raja Neraka lakukan, sehingga sekarang wilayah Frontera menjadi aman kembali. Namun harga yang harus Lloyd bayarkan sangatlah mahal, sehingga Bibung yang kembali kehilangan orang yang ia sayangi kembali menangis dengan keras. Scene lalu berpindah ke beberapa hari setelahnya, di mana terlihatlah wilayah Frontera yang mulai kembali memulihkan dirinya. Dan di sana juga terlihat Nona Artains yang tengah mengecek air dari Danau Kapua. Ia menjadi kebingungan kenapa air yang biasanya terasa sangat segar sekarang malah jadi terasa asin. Di sana Lyra yang berada di sampingnya pun menjelaskan bahwa orang-orang juga tengah panik mencari tahu penyebab perubahan air ini. Nona Artains yang mendengarnya pun lalu menoleh ke arah Danau Kapua. Ia berkata kalau dirinya sepertinya tahu apa penyebab air ini menjadi asin. Dan rupa-rupanya Bibunglah yang telah membuat air Danau Kapua menjadi asin akibat dia yang terus menangis tanpa henti. Bibung masihlah belum menerima akan kepergian dari Lloyd dan teman-temannya yang lain. Dan di saat itu muncullah Nona Artains yang datang menghampirinya. Di sana dengan tersenyum Nona Artains berkata bahwa dulu ia pernah bilang kalau merasa dejavu saat bertemu dengan Bibung pertama kali. Sekarang dirinya telah mengingat sesuatu. Ada sebuah legenda yang cukup terkenal di kalangan bangsa Demon. Cerita di mana seekor secret beast yang suka membantu hasil panen. Ya, walaupun beast itu diceritakan sedikit buas, berbeda dengan Bibung yang kalem. Tapi beast itu digambarkan berbulu lebat dan memiliki badan seukuran gunung, sama seperti Bibung. Nona Artains menambahkan bahwa mungkin akhirnya mereka telah bertemu kembali setelah sekian lama. Sontak Bibung yang tengah menangis langsung terdiam sambil menatap ke arah Nona Artains. Dan di saat itu tiba-tiba ingatan dari Bibung muncul kembali, di mana terlihatlah sesosok Demon King Kratos beserta para panglimanya yang tengah menatap ke arah Bibung. Bahkan terlihat sosok dari Nona Artains di sana. Ini kayaknya buat promosi ya. Nona Artains selalu memberitahu Bibung bahwa Lloyd, Podong, Belle dan yang lain cuma pergi untuk sementara. Ia yakin kalau mereka semua pasti akan kembali lagi kemari. Dan di saat mereka bertemu lagi, ia harap mereka semua bisa tersenyum seperti biasa. Bibung yang masih menangis lalu terdiam mendengar wejangan dari Nona Artains itu. Bibung kemudian menghapus air matanya, dan hal yang pertama kali ia lakukan adalah berteriak dengan sangat keras, sehingga seluruh Danau Kapua sampai bergetar akan hal itu. Ini adalah tugas awal yang diberikan Lloyd padanya. Nona Artains yang melihat Bibung telah bersemangat lagi pun jadi ikut merasa senang. Ya, walaupun harus basah kuyup sedikit sih. Dan penantian dari mereka pun membuahkan hasil, di mana Lloyd, seperti yang kita tahu, telah berhasil kembali lagi ke wilayah Frontera. Yang tentu saja Bibung dengan bersemangat menyambut kedatangan para sahabatnya itu. Apalagi si Bibung dapat kiss dari Belle, cewek idamannya. Jadi salfok sama dua pasangan ya, yang jomblo jangan iri. Oke, lanjut ke cerita keempat. Kita ke prolog dulu ya. Cerita kali ini akan menceritakan kisah seorang gadis biasa di wilayah Frontera. Kisah cinta dari Nona Emily, di mana kita lalu diperlihatkan Nona Emily yang menghampiri Countess setelah selesai berkunjung ke desa Babang Tampan. Di sana Countess dengan sangat ramah menyambut kedatangan Emily yang habis ngapel ke rumah mertuanya. Namun Countess malah menjadi salfok saat melihat wajah dari Emily. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Emily. Dan terlihatlah wajah Emily yang ditutupi oleh sebuah perban akibat terluka. Di sana dengan sedikit malu-malu, ia pun mulai menceritakan kejadian yang ia alami saat berkunjung ke rumah Babang Tampan. Scene kemudian berpindah ke 1 minggu sebelumnya, di mana terlihatlah Babang Tampan dan Nona Emily yang telah sampai di depan rumah keluarganya. Oh ya, namanya si Babang Tampan ini Kogar ya, jadi kita panggil aja Kogar. Oke, lanjut. Emily yang salfok dengan ukuran rumah Kogar pun bertanya, bukankah rumah Kogar jauh lebih besar ketimbang rumah orc yang lain? Dan Kogar dengan santai menjelaskan bahwa keluarganya adalah keluarga warrior nomor 1 selama turun-temurun.
Ya samalah kayak para bangsawan bagi manusia, makanya rumahnya besar. Nona Emily yang mendengar penjelasan Kogar menjadi sedikit rendah diri. Ia bertanya apakah ayah dan ibunya Kogar akan mau menerimanya. Kogar lalu tersenyum sambil menenangkan Emily. Ayah dan ibunya adalah orc yang berhati baik dan lembut. Namun hal yang sebaliknya dirasakan oleh Emily saat bertemu dengan kedua orang tua Kogar. Hawanya panas dingin gitulah. Bahkan si Emily sampai mematung terdiam di sana saking panasnya situasi. Lalu tanpa basa-basi sedikit pun Kogar berkata bahwa ia akan menikah dengan Emily dalam waktu dekat. Dan Emily yang mematung kemudian memperkenalkan dirinya dengan terbata-bata. Namun tiba-tiba ibu dari Kogar meletakkan sebuah potongan daging yang cukup besar di hadapan Emily. Dengan nada ketus, ibunya Kogar menyuruh Emily untuk mengambil daging ini dan jauhi putranya. Berani-beraninya Emily mengincar anak satu-satunya mereka. Mungkin kalau di manusia tuh dikasih duit ya. Sontak Kogar yang melihat tingkah ibunya itu menjadi sangat marah. Ia bertanya mengapa ibunya melakukan hal tersebut. Dan ibunya Kogar lalu berkata bahwa Emily harus tahu diri. Dengan wajahnya yang cantik, lucu, putih, dan langsing itu, berani-beraninya ia datang kemari. Si Emily yang mendengar hal itu kemudian terdiam. Dan sontak ia menjadi malu-malu karena telah dipuji oleh mertuanya. Namun ibunya Kogar kebingungan kenapa si Emily malah kesenangan. Padahal dia kan lagi marah ya kan? Dengan berteriak, ibu Kogar berkata bahwa keluarga mereka tidak membutuhkan menantu yang cantik. Sontak Kogar menjadi tidak terima dengan perkataan ibunya. Kogar mengancam akan keluar dari keluarganya jika pernikahannya ditolak. Dan plak! Dengan sangat keras, ibunya Kogar langsung menghantam kepalanya. Ia berkata, Kogar harus melangkahi mayatnya dulu sebelum keluar dari keluarganya. Ibunya Kogar lalu menjelaskan bahwa keluarga mereka tidak membutuhkan wajah cantik Emily itu. Bagi kaum orc yang paling penting adalah yang menakutkan. Itu sebabnya kaum orc pada jelek semua. Dan keluarganya ini adalah keluarga yang paling jelek di suku orc. Kemudian ketiga anggota keluarga itu lalu terdiam sambil menatap sinis satu sama lain. Lalu untuk Emily, ia cuma bisa terdiam kebingungan saja. Ia tak tahu cara apa yang bisa ia lakukan untuk meyakinkan kedua orang tua Kogar. Namun di saat yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengarlah suara dari seorang orc wanita yang datang menghampiri mereka. Orc itu dengan nada mengejeknya lalu bertanya, apakah Emily adalah calon istri dari Kogar? Dan kita lalu diperlihatkan perawakan dari orc wanita itu. Namanya adalah Sirona. Sirona lalu berkata bahwa Kogar sampai menolak lamarannya dulu hanya demi wanita seperti Emily. Cantik, putih, langsing, dan imut-imut. Nona Emily yang mendengar itu kembali dibuat tersipu. Dan sama seperti emaknya Kogar, si Sirona pun jadi kebingungan kenapa Emily malah jadi malu-malu. Namun suara Kogar langsung memecahkan keheningan. Ia menyuruh Sirona untuk pergi dan jangan mengganggu urusan pribadi keluarganya. Dan plak, Kogar pun harus kembali menerima bogeman di kepalanya akibat pukulan Sirona. Di sana Sirona marah karena dulu waktu mereka masih kecil, Kogar berjanji akan menikahinya. Tapi apa? Sekarang Kogar malah bawa cewek lain. Bapaknya Kogar yang dari tadi bungkam akhirnya bersuara setelah melihat keributan itu. Ia menyuruh semua orang untuk berhenti. Ia berkata bahwa pernikahan itu tentang perasaan dua orang. Tapi tanpa restu keluarga, cinta itu hanya akan menjadi beban saja. Bapaknya Kogar lalu menatap Emily dengan serius. Ia berkata bahwa ada cara bagi Emily untuk membuktikan dirinya pada mereka. Apakah Emily mau mencobanya? Tanya bapaknya Kogar pada Emily. Emily yang mendengar itu sempat terdiam sesaat. Namun dengan yakin ia lalu menyanggupi permintaan calon mertuanya itu. Dan scene lalu berpindah ke Nona Emily yang tiba-tiba sudah disiapkan untuk meyakinkan keluarga Kogar. Di mana cara yang diambil adalah dengan perburuan Valpango untuk menentukan calon istri bagi Kogar. Valpango tuh kayak babi hutan ya. Dan lawannya si Emily adalah Sirona yang juga ngebet jadi istrinya Kogar. Tapi Emily yang belum sadar cuma bisa pelangap-pelongo di sana. Ia tidak menyangka kalau ujiannya akan kayak gini. Dan tanpa basa-basi, acara perburuan Valpango dimulai.
Sekelompok Valpango yang beringas lalu dilepaskan menuju arah Sirona dan Emily berada. Ada dua cara untuk bisa memenangkan kompetisi ini. Pertama, bunuh sebanyak-banyaknya Valpango. Dan yang kedua, kalahkan lawan masing-masing. Si Kogar yang melihat perburuan ini menjadi sangat panik dengan keadaan Emily. Namun ia tidak bisa berbuat banyak karena ibunya menahan Kogar untuk tidak ikut campur. Dan wus wus wus, dengan sangat cepat Sirona berhasil menghabisi beberapa Valpango yang bergerak ke arahnya. Sementara itu, Emily cuma terduduk ketakutan saat para Valpango mendekatinya. Namun suatu hal yang tidak terduga terjadi, di mana para Valpango yang melihat Emily malah terdiam dan tak menyerangnya. Para Valpango itu terdiam karena melihat sosok Emily yang lemah dan tidak mengintimidasi. Malah sebaliknya, saat para Valpango itu melihat Sirona, mereka menjadi sangat waspada. Jelek plus menakutkan, itulah yang dipikirkan oleh para Valpango. Jadinya seluruh Valpango langsung menargetkan Sirona untuk dikeroyok. Sirona yang tidak menduga hal itu langsung merasa kewalahan melawan Valpango yang terlalu banyak. Dan untuk ibunya Kogar, ia menjadi panik saat mengetahui para Valpango hanya mengincar Sirona. Namun tanpa disangka-sangka, Nona Emily langsung melemparkan tongkat yang ia bawa dengan full power. Dengan menggunakan teknik mana asrahan, tongkat yang dilemparkan Nona Emily itu mendarat di kerumunan Valpango dengan keras. Dan berkat serangannya itu, para Valpango langsung berterbangan terkena ledakan. Dengan mengeluarkan aura kekuatannya, Nona Emily menantang para Valpango itu untuk menyerangnya. Seketika, para Valpango itu langsung mengalihkan perhatiannya kepada Nona Emily. Sementara itu, Sirona yang melihat kelakuan Emily itu menjadi kebingungan. Kenapa Emily mau repot-repot membantu dirinya? Padahal Emily bisa berdiam saja dan menjadi pemenang dari turnamen ini. Dan untuk Nona Emily, ia mulai kewalahan melawan para Valpango itu yang sangat beringas. Dan di saat-saat tersebutlah muncul Sirona datang untuk membantu Emily. Sehingga mereka berdua lalu saling membantu satu sama lain sampai akhir pertandingan. Dan pengumuman selisih kemenangan antara Sirona dan Emily adalah 6-4. Sehingga Sirona lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Nona Emily yang mendengar hal itu lalu pergi dengan perasaan yang penuh kecewa. Namun di saat itu Sirona lalu memanggil Emily untuk mendekat. Ia menyatakan bahwa Emily itu kecil banget sehingga ia mau menggigitnya. Tapi ia sekarang mengerti kenapa Kogar memilih Emily sebagai istrinya. Lalu dengan tersenyum, Sirona berkata bahwa tangan Emily itu adalah tangan yang paling ganas dan tangan yang paling mengintimidasi yang pernah ia temui. Sirona meminta Emily untuk merawat Kogar sebaik mungkin. Emily yang mendengar perkataan Sirona tentunya terdiam kebingungan. Sementara itu untuk keluarga Kogar, mereka sangat senang dengan apa yang Emily lakukan. Bahkan ibunya Kogar yang awalnya keras kepala akhirnya luluh juga. Ia berkata kalau seperti ini ia tidak bisa menolak Emily. Dan dengan senang hati ibunya Kogar lalu menyerahkan putranya itu ke tangan Emily yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian scene lalu berpindah ke hari pernikahan Emily dan Kogar di wilayah Frontera. Di sana semua tamu ikut merasa senang dengan kebahagiaan dari kedua mempelai. Dan juga nampak Lloyd berserta Xavier yang datang untuk melihat keduanya. Di saat melihat senyuman Emily, Lloyd kembali mengingat isi dari novel, di mana di cerita aslinya setelah keluarga Frontera jatuh, semua pelayannya akan dijual sebagai budak. Lloyd yang mengingat hal itu langsung mengajak Xavier untuk menyelesaikan semua urusan mereka. Lloyd berserta Xavier langsung bergegas untuk bisa menghentikan invasi dari Raja Neraka. Kemudian scene pun lalu ditutup dengan senyuman dari Nona Emily, gadis yang ditakdirkan menjadi budak. Namun takdirnya itu berhasil diubah oleh Lloyd Frontera atau Kim Soo-ho. Oke, kita lanjut ke cerita nomor 5. Nah, sekarang ceritanya akan berfokus ke temannya Kim Soo-ho di bumi, yaitu Gyong atau yang kemarin Mimin sebut sebagai Jimin. Di mana kita diperlihatkan keseharian dari Gyong semenjak jatuh miskin. Gyong yang saat ini sudah tidak memiliki uang akhirnya mau tidak mau bekerja sebagai kuli sama seperti Kim Soo-ho. Gyong berusaha dengan sangat keras untuk bisa menjadi seperti Kim Soo-ho yang mampu bekerja sekaligus tetap belajar.
Namun si Kim Suho ini emang agak anomali karena Giong yang baru saja mencoba sedikit rutinitas Kim Suho sudah kelelahan saja. Dan setelah selesai bekerja seharian, Giong pun akan lanjut belajar dengan tekun di rumahnya. Ia harus bisa menaikkan nilainya terlebih dahulu. Karena dulu ia bisa masuk ke kampus terkenal adalah karena uang, strategi, dan ikut les. Jadi kalau ia tidak berubah, bisa saja ia di-DO dari kampusnya. Giong kemudian berusaha dengan keras menghafal materi yang ia baca. Jika Kim Suho bisa, sudah pasti ia juga bisa melakukannya. Namun pandangan dari Giong semakin lama malah menjadi kabur saat menatap buku pelajarannya. Walaupun sudah berasa tidak baik-baik saja, Giong tetap memaksakan dirinya untuk belajar dan menghafal materi tersebut. Ia bahkan sampai kesulitan untuk bisa menjaga tangannya agar tidak bergetar saat menulis di buku catatan. Tapi mau bagaimana lagi, akibat kelelahan sehabis bekerja, Giong pun akhirnya tumbang di atas meja belajarnya dengan keadaan buku dan lampu yang masih menyala. Dan kemudian terlihatlah Giong yang datang menuju tempat kerjanya berada. Di sana salah satu pekerja yang melihat kedatangannya menguji kegigihan Giong yang masih mau bekerja di tempat ini. Namun bapak-bapak tersebut malah terkejut saat menyadari perawakan Giong yang cukup memprihatinkan, di mana wajah Giong terlihat sangat lesu dengan badan yang cukup kurus. Bahkan untuk berjalan saja Giong sampai kesusahan. Dan pada akhirnya si Giong pun tumbang akibat dirinya yang sudah terlalu kelelahan. Giong yang masih tersadar di tanah lalu bergumam, sepertinya ia harus mengambil kerja paruh waktu saja lain kali. Dan scene lalu berpindah ke beberapa waktu kemudian, di mana terlihatlah Giong yang telah mengganti pekerjaannya menjadi sebuah pelayan magang di restoran. Dan karena Giong adalah karyawan baru, maka manajer restoran menunjuk salah satu pekerja di sana untuk mengajari Giong. Dan nama mbak-mbak itu adalah Jumi. Jumi kemudian dengan senang hati menerima perintah dari atasannya itu. Dan Jumi lalu mulai memperhatikan penampilan dari Giong yang nampak agak pendiam. Di sana Jumi merasa bahwa Giong adalah orang yang sedikit menakutkan. Lalu beberapa saat kemudian, Jumi pun mulai mengajari Giong bagaimana cara melayani pembeli dengan baik. Mulai menerima pesanan sampai hal-hal terkecil lainnya. Dan Giong yang mendengarnya tersebut langsung menyatat perkataan Jumi ke dalam not kecil yang ia bawa. Si Jumi yang melihat itu lalu bertanya, apakah Giong mencatat semua perkataannya tadi? Giong dengan wajah datarnya membenarkan perkataan Jumi. Sedari kecil dirinya sudah hidup seperti pangeran. Jadi ingatannya sangat payah. Kalau ia tidak menulis semuanya, ia bisa langsung lupa. Si Jumi yang mendengar hal itu kemudian terdiam. Ia bingung sebenarnya Giong ini lagi sombong atau rendah hati. Dan tanpa terasa hari pertama Giong bekerja di tempat itu berakhir dengan sangat memuaskan. Lalu di saat Giong akan pulang, muncullah Jumi yang menyapanya. Jumi sedikit memuji kinerja dari Giong. Ia awalnya khawatir kalau Giong akan kesulitan dengan penjelasannya. Namun Giong langsung menyela perkataan Jumi. Ia berkata bahwa penjelasan Jumi tadi sangat baik dan tidak ada masalah. Berkat perkataan Giong itu, akhirnya momen yang canggung lalu terjadi, di mana keduanya sama-sama terdiam. Dan untuk mencairkan suasana, Jumi lalu mengungkapkan pandangannya saat bertemu Giong pertama kali. Ia berkata bahwa saat itu dirinya mengira kalau Giong adalah orang yang sedikit menakutkan. Tetapi ia tidak menyangka kalau Giong akan bekerja dengan sangat baik dan tekun. Jadi ia menduga kalau ada suatu hal yang salah dengan ekspresi Giong. Giong dengan wajah datarnya kembali menjawab bahwa wajahnya ini adalah ekspresi yang paling santai. Sontak mendengar hal itu, Jumi kembali dibuat terdiam. Ia bergumam kalau Giong adalah orang yang sulit untuk didekati. Setelah sedikit berbincang, Giong langsung berpamitan untuk pergi karena dirinya sudah lelah. Dan Jumi yang sudah kehabisan bahan mengobrol pun akhirnya cuma bisa terdiam melihat kepergian Giong itu. Lalu tiba-tiba muncullah senior dari Jumi yang menghampirinya. Ia bertanya apakah Jumi baik-baik saja. Jumi dengan panik menjelaskan bahwa ia cuma berbicara saja dengan Giong. Namun seniornya itu lalu berkata bahwa sebagai sesama lelaki ia bisa membaca isi pikiran Giong. Ia memperingatkan Jumi bahwa Giong adalah orang yang cabul.
Dan dengan merangkulnya, seniornya itu berkata bahwa Jumi cukup memberitahunya saja jika Giong mengganggu. Jumi yang merasa tidak nyaman dengan tingkah seniornya itu cuma bisa mengiyakannya saja. Scene kemudian berpindah ke Giong yang tengah dalam perjalanan pulang. Dalam lamunannya itu, Giong kembali teringat akan sapaan dari Jumi padanya. Giong di sana hampir saja terbawa oleh suasana. Untung saja dirinya bisa menahan diri. Sambil terus melanjutkan perjalanannya, Giong bergumam kalau dirinya harus memfokuskan staminanya pada hal yang penting saja. Dan terlihatlah kembali Giong yang tengah mencoba untuk belajar. Namun anehnya, materi yang sudah susah-susah ia hafal malah lupa semua. Menyadari hal itu, Giong pun cuma bisa tersenyum getir saja karena semua usahanya kemarin jadi sia-sia. Dan keesokan paginya, Giong pun kembali bekerja paruh waktu di restoran tersebut. Di sana terlihatlah Jumi yang kembali didekati oleh seniornya kemarin. Seniornya itu mengajak Jumi untuk pergi ke sebuah bar di dekat sini. Namun dengan halus, Jumi menolak tawaran dari seniornya itu karena dirinya tidak bisa meminum alkohol. Tetapi seniornya itu terus berusaha untuk mengajak Jumi jalan berdua dengannya. Bahkan lagi dan lagi seniornya itu merangkul bahu Jumi dengan sengaja. Yang hal itu membuat Jumi langsung merasa tidak nyaman. Giong yang sedari tadi mendengar percakapan mereka berdua akhirnya ikut campur. Ia kemudian datang dan memanggil Jumi ke arahnya. Dengan menenteng 2 kresek sampah, Giong meminta Jumi untuk membantunya membuang sampah karena dirinya tidak kuat mengangkat 2 kresek ini. Jumi yang dimintai tolong oleh Giong langsung dengan sangat senang menghampirinya. Di mana senior Jumi mulai menaruh rasa dengki pada Giong. Kemudian terlihatlah Jumi yang berterima kasih kepada Giong karena perbuatannya tadi. Giong menjadi heran karena ia tidak menyangka kalau Jumi akan senang sekali disuruh membuang sampah. Jumi pun lalu menjawab bahwa bukan itu maksudnya. Tetapi Giong langsung nyelonong baik tanpa mendengarkan penjelasan dari Jumi. Jumi yang melihatnya pun sontak protes. Dirinya sudah berkali-kali mencari topik agar mereka bisa menjadi lebih dekat. Tetapi Giong selalu saja menghindari dirinya. Giong pun menjawab bahwa ia adalah orang yang tidak disukai oleh orang lain. Sontak Jumi yang mendengar perkataan Giong itu langsung dibuat kebingungan. Giong menjelaskan bahwa dia adalah orang yang tidak disukai. Namun Jumi membalas bahwa Giong tidaklah seburuk itu. Dengan tetap berjalan pergi, Giong menegaskan bahwa dirinya juga tidak punya hak untuk disukai oleh orang lain. Jumi yang melihat itu lagi dan lagi cuma bisa terdiam melihat kepergian Giong. Dan scene lalu berpindah ke Giong yang tengah fokus untuk belajar. Setelah belajar dengan keras selama beberapa hari, akhirnya Giong menyadari sesuatu. Bahwa apapun yang ia lakukan, dirinya tidak akan bisa menjadi seperti Kim Soo-ho. Otaknya terlalu bodoh untuk bisa menjadi seperti yang Kim Soo-ho lakukan. Di saat itu secara tidak sadar air mata dari Giong menetes di pipinya. Ia kemudian bergumam sambil menyebut nama Kim Soo-ho. Sepertinya ia adalah orang yang tidak bisa mengambil langkah pertama untuk dirinya sendiri. Kemudian di keesokan paginya, scene pun berpindah di mana Jumi mendapatkan sebuah kabar dari manajernya bahwa Giong telah memutuskan untuk berhenti bekerja. Jumi yang mendengar hal itu tentunya menjadi sangat terkejut. Ia bertanya mengapa Giong tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bekerja. Dan dengan santai manajernya berkata bahwa anak muda seperti Giong memang tidak punya ketekunan dalam bekerja. Jumi yang mendengar hal itu menjadi sedikit sedih dengan kepergian dari Giong. Kemudian setelah selesai bekerja, Jumi pun terus memikirkan keadaan dari Giong. Meskipun Giong kelihatan cukup menakutkan, namun Giong adalah orang yang baik dan pekerja keras. Dengan wajah yang sedikit merah, Jumi berkata bahwa dirinya ingin mengetahui Giong lebih dalam lagi. Namun Jumi pun tersadar dari lamunannya itu. Dan akibat yang ia terlalu lama melamun, akhirnya dirinya ketinggalan bus yang harus dinaiki. Yang mau gak mau, ia harus jalan kaki. Dan scene lalu berpindah ke sisi Giong yang kembali memutuskan untuk menjadi kuli. Di sana bosnya pun dengan sangat senang menerima Giong untuk bekerja kembali. Ia sudah tahu kalau Giong adalah seorang pekerja keras dan bertanggung jawab. Ia awalnya mengira kalau Giong akan menolak tawarannya karena mau fokus belajar.
Giong pun dengan jujur membalas bahwa tanpa mengikuti les dirinya tidak tahu harus melakukan apa. Bosnya lalu menjawab bahwa belajar memang juga memerlukan bakat. Namun di saat itu Giong pun berkata bahwa dirinya masih belum menyerah pada suatu hal. Sontak bosnya itu pun bertanya karena penasaran. Dengan tersenyum menyeringai, Giong menjawab bahwa dirinya belum menyerah untuk bertahan hidup. Kemudian scene berpindah di mana terlihatlah Giong yang tengah melakukan pekerjaannya sebagai seorang kuli. Saat ini dia dan bosnya sedang mengumpulkan barang-barang dari proyek mereka. Namun di saat itu Giong malah memperhatikan situasi di sekitarnya karena ia merasa tidak asing dengan tempat ini. Rupa-rupanya tempat proyek Giong saat ini berseberangan dengan restoran tempat ia magang dulu. Di saat itu Giong pun terdiam sambil mengingat masa-masa di mana ia sedang bekerja bersama Jumi. Namun suara dari bosnya pun memecahkan pikiran dari Giong. Dengan sedikit terburu-buru, Giong pun lalu menghampiri bosnya tersebut. Scene lalu berpindah ke beberapa jam kemudian, di mana Giong dan bosnya telah menyelesaikan pekerjaan mereka di sana. Bosnya memuji kinerja Giong yang sangat memuaskan. Dan Giong juga memuji balik bosnya tersebut atas pujian tadi. Namun di saat itu secara tidak sengaja Giong lalu melihat Jumi yang sehabis menyelesaikan pekerjaannya. Di sana terlihatlah Jumi yang tengah berjalan seorang diri dengan wajah yang cukup murung. Giong lalu bergumam apakah dirinya harus menyapa Jumi saat ini. Namun ia mengurungkan niatannya tersebut karena dirinya yakin Jumi pasti tidak akan mengenalinya. Tetapi perhatian Giong lalu teralihkan ke arah Jumi yang tengah dihampiri oleh seniornya. Di sana tampak raut wajah Jumi yang merasakan tidak nyaman saat seniornya itu mendekati dirinya. Seperti biasa, seniornya itu SKSD sama si Jumi. Padahal si Jumi sudah terus menolak ajakan dari seniornya. Namun tanpa disangka-sangka, seniornya tersebut yang selalu menerima penolakan dari Jumi akhirnya menjadi murka. Ia berteriak kepada Jumi yang berusaha menjauh darinya. Sementara itu, Giong terus memperhatikan semua kejadian itu dari kejauhan. Dan scene lalu berpindah di mana si Jumi telah dipojokkan oleh seniornya yang marah akibat ditolak terus olehnya. Seniornya itu bertanya dengan nada kesal kenapa Jumi selalu menolak ajakan darinya. Apakah Jumi berpikir bahwa dia adalah wanita yang spesial? Dengan nada mengintimidasi, seniornya menambahkan kalau keberadaan Jumi sekarang sangat mengganggu bagi dirinya. Lebih baik kalau Jumi mati saja daripada membuatnya merasa tidak nyaman. Jumi yang diintimidasi oleh seniornya itu cuma bisa terdiam saja sambil merasa ketakutan. Namun di saat itu terdengarlah suara dari Giong yang meminta seniornya itu untuk tidak berkata yang aneh-aneh. Giong langsung berdiri untuk menghalangi seniornya itu untuk menakut-nakuti Jumi lebih lanjut. Sontak Jumi yang melihat kedatangan Giong menjadi tidak menyangka akan hal itu. Sementara itu di posisi seniornya Jumi, ia malah menjadi tambah kesal dengan Giong yang mencampuri urusan pribadinya. Ia kemudian menyuruh Giong untuk pergi dan jangan mengganggunya. Namun dengan wajah yang ngeselin, Giong berkata bahwa seniornya itu cuma takut saja. Ia lalu dengan berani menantang seniornya itu untuk berkelahi karena dirinya jago bertarung. Namun seniornya Jumi itu tidak terpancing dengan perkataan Giong. Karena dirinya sudah tahu kalau Giong cuma mencoba memancing amarahnya saja, sehingga dirinya memukul Giong terlebih dahulu. Dengan begitu, maka Giong bisa menuntutnya nanti. Namun dengan ekspresi yang membagongkan, Giong berkata, kalau seniornya itu cuma alasan saja. Bilang saja kalau dia takut dengan dirinya yang jago ini. Dan buk! Seniornya Jumi itu langsung melancarkan pukulan keras kepada Giong. Ia yang sudah emosi lalu menghajar Giong habis-habisan. Dirinya sudah tidak menyukai Giong semenjak mereka bertemu. Mana mukanya si Giong songong banget ya kan? Jumi yang berusaha menghentikan tindakan persekusi tersebut memegangi baju dari seniornya. Namun dengan kasar seniornya itu langsung mendorong tubuh Jumi hingga terjatuh di tanah. Dan di saat itulah muncul 3 trio polisi kocak yang menghampiri mereka. Trio kocak itu mendapatkan laporan kalau terjadi tindakan kekerasan di sini. Sontak seniornya Jumi langsung jadi kalang kabut saat melihat ketiga polisi itu. Dan dengan tersenyum, Giong berkata bahwa dirinya kan sudah bilang kalau dirinya jago.
Scene lalu berpindah ke beberapa hari setelahnya, di mana Giong tengah melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai kuli bangunan. Di sana, bosnya kemudian bertanya tentang ujian sertifikasi yang dijalani oleh Giong. Namun dengan santai, Giong menjawab bahwa dirinya gagal. Sontak, bosnya pun jadi sedikit kebingungan. Bukankah Giong berasal dari kampus terkenal? Namun Giong membalas bahwa anak seperti dirinya memang banyak ditemukan. Dan scene lalu berpindah sejenak ke pertemuan Giong dan Jumi setelah Giong membantunya. Di sana Jumi kemudian berterima kasih kepada Giong yang sudah mengajaknya makan malam bersama. Namun Giong membalas bahwa secara teknis uang ini adalah milik Jumi atas ganti rugi dari seniornya. Namun di saat tengah menyantap makanan mereka, Jumi pun kembali dibuat salfok oleh ekspresi yang dibuat oleh Giong. Di sana Jumi bertanya, ada apa dengan ekspresi Giong itu? Giong pun menjawab, bukannya dia sudah pernah bilang kalau wajahnya ini tidak disukai oleh orang-orang. Namun Jumi membantah perkataannya itu. Ia berkata bahwa Giong lumayan disukai oleh orang-orang. Giong pun membalas bahwa Jumi akan langsung berubah pikiran ketika melihatnya tersenyum. Namun Jumi dengan wajah memerah berkata bahwa ia ingin melihat senyuman dari Giong. Sontak Giong yang mendengar itu kemudian dibuat terkejut. Dan tanpa basa-basi, Giong pun lalu menunjukkan senyumannya kepada Jumi yang penasaran. Sontak Jumi yang melihat senyuman Giong itu lalu tertawa dengan lebar. Ia berkata bahwa itu sangat lucu. Di sela-sela kegiatannya, Giong juga terus berusaha untuk bisa lulus dari ujian sertifikasi yang ia jalani. Namun berapa kali pun ia berusaha, dirinya selalu berakhir akan kegagalan. Hingga di saat ia bertemu dengan Jumi lagi, Jumi mengatakan sesuatu yang Giong tidak duga. Di sana Jumi berkata bahwa ia ingin berpacaran dengan Giong. Namun dengan tanpa basa-basi, Giong langsung menolak ajakan dari Jumi itu. Jumi yang mendengarnya menjadi sedikit kesal. Kenapa Giong selalu datang setiap kali ia panggil, padahal mereka tidak pacaran. Giong pun menjawab sebuah kata yang membuat Jumi terdiam. Di sana Giong berkata bahwa ia mencintai Jumi. Keduanya lalu sama-sama terdiam di tengah kesunyian malam. Dan tiba-tiba Jumi langsung mencium hangat pipi dari Giong yang masih terdiam. Giong akhirnya menemukan orang yang ia cintai. Namun scene lalu berpindah menuju keseharian Giong yang berbeda dari biasanya. Sekarang hidupnya yang terasa melelahkan sedikit membaik semenjak ada Jumi. Walaupun dirinya dan Jumi sering bersama, ia masihlah bertanya-tanya apakah dirinya memang pantas dicintai seseorang. Namun di saat tengah bekerja, salah satu pekerja di sana memberikan kabar bahwa pengawas proyek telah mengalami cedera, sehingga orang itu tidak bisa datang kemari. Salah satu rekannya di sana menyayangkan kejadian tersebut. Namun mau bagaimana lagi, ia yang akan mengambil masalah ini. Pertama-tama, ia meminta pekerja tersebut untuk memberikannya blueprint proyek. Dengan blueprint di tangannya, ia menyuruh para pekerja untuk menggerinda pintu bajanya. Namun Giong yang mendengar itu lalu menghentikan para pekerja. Ia memberitahu bahwa percikan api dari mesin gerinda bisa memicu alarm kebakaran. Mereka harus memanggil teknisi untuk mematikan alarm tersebut terlebih dahulu. Dengan pengetahuannya, Giong mulai mengarahkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Para pekerja yang mempercayai perkataan Giong mulai melakukan semua instruksinya. Di sana, Giong menjadi heran dengan dirinya sendiri, dari mana ia bisa mendapatkan semua ilmu tersebut. Ia merasa seolah-olah terdapat sebuah panel sistem di depan wajahnya yang memberikan semua informasi tersebut. Bosnya yang mengetahui aksi Giong tadi langsung memujinya. Ia berkata bahwa ia akan membantu Giong untuk membuka usahanya sendiri. Sontak Giong yang mendengar hal itu langsung dibuat kebingungan. Ia bertanya mengapa bosnya malah memilih dirinya. Dengan tersenyum, bosnya berkata bahwa orang yang paling tahu pantas untuk memimpin. Giong yang mendengar itu lalu terdiam cukup lama. Dan beberapa saat kemudian, sebuah senyuman pun mekar di wajah Giong. Tetapi scene lalu berpindah ke Giong dan Jumi yang tengah berkencan sambil menatap ke langit malam. Di sana Jumi bertanya tentang nasib temannya Giong yang bernama Kim Suho. Apakah mereka sudah tidak nongkrong bareng lagi? Giong pun menjawab bahwa temannya itu sudah dijemput oleh pengawalnya. Jumi pun membalas, apakah maksud Giong adalah kejadian yang viral kemarin?
cerita romans tentang cowok yang jatuh dari langit. Si Giong pun menjawab bahwa ceritanya bukan tentang romans. Kalau romans mah malah jomok ya kan? Tetapi secara tidak terduga, Jumi pun mengajak Giong untuk menikah bersama. Dan tanpa babi bu, Giong pun menyetujui akan hal itu. Sontak si Jumi langsung dibuat kebingungan dengan keputusan Giong. Ia bertanya apakah Giong yakin. Giong dengan yakin membenarkannya. Jika mereka menikah, maka mereka akan memiliki wilayah mereka sendiri. Mungkin akan ada invasi belalang, wabah penyakit, bahkan diserang oleh dewa. Tetapi setiap kali mereka bisa bertahan, maka mereka akan semakin kuat. Dan mereka bisa melindungi wilayah itu bersama-sama. Itulah yang dipimpikan oleh Giong dan Jumi tentang pernikahan mereka. Giong juga tak lupa bertanya tentang kondisi dari Kim Suho saat ini. Apakah sekarang ia baik-baik saja di sana? Dan scene lalu berpindah ke beberapa tahun ke depan, di mana Giong dan Jumi telah menjalin pernikahan. Bahkan usaha yang dimiliki Giong mulai berkembang cukup pesat. Di tengah-tengah kesibukannya itu, ia juga menyempatkan diri untuk membaca novel yang sering Kim Suho baca dulu, yaitu The Iron-Blooded Knight. Namun, autor dari cerita itu malah membuat spin-off dari novel pertamanya, sehingga banyak penggemar yang kecewa akan hal itu. Dan judul dari spin-off itu adalah Kehidupan Santai sebagai kuli di dunia isekai. Nama tokohnya memang berbeda, namun Giong dengan sangat jelas yakin kalau itu adalah cerita dari Kim Suho. Lewat dari novel yang tidak populer itu, dirinya jadi mengetahui kabar dari temannya selama ini. Di saat dirinya membaca novel itu, dirinya selalu bertanya, apakah Kim Suho sudah menjadi kang kulit terhebat di dunia sana? Dan terlihatlah Giong yang sudah sampai di rumahnya, di mana terdapat Jumi dan anak mereka yang tengah tertidur pulas. Jumi yang menyadari kedatangan Giong lalu bangun dari tidurnya. Namun Giong menyuruh Jumi untuk tidur kembali agar anak mereka tidak bangun. Sambil tertidur dengan keluarganya, Giong berharap impian Kim Suho itu akan menjadi kenyataan. Sama seperti impian darinya. Ya walaupun muka pelengernya nggak bisa hilang ya. Dan cerita si Giong pun akhirnya sudah selesai. Dimana kita akan langsung lanjut ke cerita ke-6. Dimana cerita kali ini akan mengungkapkan misteri dari cerita Kang Kuli yang belum dijelaskan di manhwanya. Jadi langsung aja cuy. Scene diawali dengan memperlihatkan ayah dari Kim Suho yang tengah terdiam sambil memikirkan semua masalah hidupnya. Uang yang sudah susah-susah ia kumpulkan selama ini lenyap begitu saja. Sambil menatap ke arah sungai di bawahnya, ia bergumam. Rasa sakit yang ada di dalam dirinya ini terus bergejolak sampai-sampai ia tak bisa tahan. Dengan pikirannya yang sudah kalut, terlintaslah pemikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat ke dalam sungai. Mungkin dengan begitu semua penderitaannya akan menghilang. Namun ia lalu tersadar dari lamunannya itu. Bagaimanapun ia haruslah tetap hidup. Apalagi dirinya masihlah memiliki Kim Suho. Namun dengan tiba-tiba ayahnya Kim Suho pun langsung tercebur ke dalam air sungai yang cukup dalam. Ayahnya Kim Suho yang sudah tenggelam baru menyadari bahwa secara tidak sengaja ia melompat ke dalam air. Dan scene lalu berpindah di mana terlihatlah jiwa dari ayahnya Kim Suho yang tengah terduduk seorang diri di sebuah tempat antah berantah. Ia yang tersadar di tempat tersebut tentunya menjadi sangat kebingungan. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah neraka. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari seseorang yang tak asing di telinganya. Rupa-rupanya orang yang memanggil ayahnya Kim Suho adalah istrinya sendiri atau ibunya Kim Suho. Ayahnya Kim Suho yang melihat keberadaan istrinya sontak merasa bahagia. Namun tanpa diduga-duga, istrinya langsung menendang perut suaminya dengan keras. Dengan brutal, ia lalu menghajar suaminya itu atas tindakannya yang bodoh melompat dari sungai. Kalau ia pengen berenang, kenapa nggak ke kolam berenang saja? Ayahnya Kim Suho yang dihajar habis-habisan lalu berusaha menjelaskan situasinya. Ia cuma tidak sengaja terjatuh dari jembatan. Untuk apa juga dia melakukan bunuh diri jika masih memiliki istri dan anaknya? Ibunya Kim Suho lalu berhenti memukuli suaminya setelah mendengar penjelasan itu. Kemudian dengan nada kesal, ibunya Kim Suho lalu mengomeli suaminya. Bukankah dirinya sudah menyuruh suaminya itu untuk pergi ke rumah sakit? Namun ayahnya Kim Suho cuma bisa meminta maaf saja atas perbuatannya.
Ia lalu bertanya apakah istrinya datang kemari untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan istrinya sampai rela masuk ke neraka cuma demi untuk bertemu dengan dirinya. Namun sambil memegangi kepalanya, ibunya Kim Soo-ho menjawab bahwa dirinya juga baru sadar kalau ia jatuh ke air juga. Sontak bapaknya Kim Soo-ho pun protes karena cuma dia yang digebukin. Kemudian keduanya pun lalu terduduk di tanah sambil menyesali perbuatan mereka. Padahal sebentar lagi Kim Soo-ho akan kuliah, tapi mereka malah pergi meninggalkannya. Mereka memanglah tidak cocok menjadi orang tua. Dan tempat ini pastilah neraka. Mereka memang pantas tinggal di sini untuk selamanya. Namun di saat itu tiba-tiba muncullah sebuah suara menggelegar dari sosok yang tidak dikenal. Sosok tersebut berkata bahwa tempat ini bukanlah neraka. Dan terlihatlah wujud dari sosok tersebut yang memiliki banyak sayap dan satu mata raksasa. Sosok tersebut berkata bahwa ia adalah sosok yang dikenal sebagai malaikat oleh manusia. Kedua orang tua Kim Soo-ho yang menyaksikan kehadiran sosok tersebut lalu terdiam sambil menganga. Tetapi bukannya takut atau panik, mereka berdua malah kesenangan bisa ketemu malaikat yang kayak di YouTube. Tentunya malaikat itu tidak mengira kalau orang tua Kim Soo-ho akan bereaksi seperti ini. Padahal biasanya orang-orang yang bertemu dengan mereka pasti akan takut atau pingsan. Namun dirinya malah merasa lega melihat reaksi keduanya. Sosok tersebut lalu menambahkan bahwa sepertinya memilih mereka untuk melakukan eksperimen memanglah keputusan yang tepat. Sontak keduanya pun jadi kebingungan dengan eksperimen yang dimaksud malaikat itu. Malaikat tersebut akan menjelaskan semuanya dengan perlahan agar mereka berdua bisa mengerti. Pertama-tama, tempat yang mereka datangi ini bukanlah neraka ataupun surga. Mereka bisa menganggap kalau tempat ini adalah ruang tunggu. Kedua, sejak awal mereka berdua memang ditakdirkan untuk masuk neraka. Tetapi ia ingin mereka menyelesaikan sebuah misi terlebih dahulu. Kalau mereka berdua menerima usulannya ini, mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk bisa masuk ke surga. Namun setelah mendengar penjelasan malaikat itu, kedua orang tua Kim Soo-ho cuma tertunduk lemas tanpa berkata apapun. Tentunya hal itu membuat malaikat tadi menjadi sedikit kebingungan. Ia kira mereka akan senang jika memiliki kesempatan untuk masuk ke surga. Ibunya Kim Soo-ho lalu berkata bahwa bagi mereka, orang tua yang telah meninggalkan anaknya yang masih kecil dan mati duluan pergi ke tempat manapun rasanya seperti di neraka. Sosok malaikat tersebut lalu tersenyum mendengar ucapan ibunya Kim Soo-ho. Ia lalu mengeluarkan sebuah notifikasi window dan menyuruh mereka untuk menyaksikan hal ini terlebih dahulu. Di mana terlihatlah Kim Soo-ho yang tengah tertidur pulas di ranjangnya. Tentunya kedua orang tua Kim Soo-ho menjadi sangat bahagia saat melihat keadaan anaknya yang baik-baik saja. Malaikat itu menjelaskan bahwa sudah lama sejak kematian mereka berdua. Meski begitu, Kim Soo-ho, putra mereka, masih bertahan dan menjalani kehidupan dengan sangat baik. Ia berencana mengirimkan jiwa anak mereka ke dunia lain. Ibunya Kim Soo-ho yang masih kebingungan meminta malaikat itu untuk menjelaskannya lebih detail lagi. Malaikat itu lalu menjelaskan bahwa alam semesta adalah gabungan dari berbagai alam semesta paralel dan alam semesta berlapis. Alam semesta tempat mereka hidup memiliki alam semesta yang lebih rendah di bawahnya. Dan di bawah alam semesta itu terdapat alam semesta yang lebih rendah lagi. Anggap saja alam semesta paralel sama seperti dunia di dalam game atau dunia yang ada di dalam novel. Mendengar itu, bapaknya Kim Soo-ho lalu bertanya, apakah dengan begitu berarti para penulis novel telah menciptakan alam semestanya sendiri? Namun malaikat itu lalu membantahnya. Alam semesta yang mereka tulis itu sudah ada sejak awal. Dan para penulis itu hanya berperan sebagai jendela yang mengungkapkannya. Semakin menarik ceritanya, maka penulis akan menjadi lubang pantat dari alam semesta tersebut. Tetapi para penulis tersebut malah songong dengan menganggap kalau merekalah yang membuat karya itu. Malaikat tersebut lalu melanjutkan bahwa seluruh jiwa akan bereinkarnasi sambil melakukan perjalanan melalui alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Putra mereka, Kim Soo-ho, dulunya adalah anak dari seorang bangsawan. Jika mereka membiarkannya, maka Kim Soo-ho akan mati karena kecanduan alkohol. Dan dengan simulasi yang mereka lakukan, mengirim jiwa Kim Soo-ho ke dunia di kehidupan sebelumnya akan dapat menciptakan harapan yang baru.
Harapan tersebut akan menjadi energi untuk teknologi baru yang dapat dimanfaatkan. Ia juga penasaran seberapa jauh energi ini dapat didorong. Ia juga penasaran seberapa jauh mereka bisa mengintervensi alam semesta yang lebih rendah. Mereka akan mengawasi Kim Soo-ho begitu ia terbangun di dunia tersebut. Mereka juga akan mendukungnya dengan energi yang dihasilkan oleh setiap tindakan Kim Soo-ho. Eksperimen ini akan mereka namai sebagai eksperimen tentang intervensi dan potensi tingkat kesalahan di dunia bawah. Mereka ingin kedua orang tua Kim Soo-ho mendukung eksperimen ini. Sebenarnya kedua orang tua Kim Soo-ho kurang paham dengan penjelasan dari malaikat itu. Namun mereka mengetahui kalau malaikat ini berencana untuk membuat kehidupan Kim Soo-ho, putra mereka, menjadi lebih baik. Malaikat tersebut tentunya tampak senang dengan jawaban dari kedua orang tua Kim Soo-ho. Ia akan memberikan kontrak pada mereka dan menjelaskan rinciannya terlebih dahulu. Ia sekali lagi bertanya apakah mereka berdua mau mengikuti eksperimen ini. Dan dengan lantang orang tua Kim Soo-ho pun menyetujuinya. Mereka akan melakukan apapun untuk membuat kehidupan putra mereka menjadi lebih baik. Sebuah cahaya yang begitu menyilaukan lalu muncul setelah keduanya menyetujui eksperimen ini. Sambil menghilang, malaikat tersebut mengajak keduanya untuk berpindah tempat agar mereka bisa menandatangani kontraknya. Dan eksperimen yang mereka setujui pun akhirnya dimulai, di mana jiwa dari Kim Soo-ho mulai terlepas dari tubuh fisiknya. Kemudian jiwa tersebut langsung terbang melalui portal dimensi yang akan memindahkan jiwanya ke tubuh Lloyd Frontera. Sementara itu, kedua orang tua Kim Soo-ho mengalami sebuah perubahan, di mana tempat mereka berpijak secara perlahan mulai berubah menjadi sebuah kantor. Dan muncullah satu buah laptop di hadapan mereka berdua, di mana dengan laptop itu mereka akan mengawasi perjalanan Kim Soo-ho di dunia baru. Lalu seperti cerita di awal manhwa, Kim Soo-ho pun tersadar saat dirinya sudah berpindah ke tubuh Lloyd. Kedua orang tuanya yang melihat hal itu menjadi sangat senang dengan apa yang terjadi. Lalu dengan perlahan mereka mulai mengetikkan suatu kalimat di dalam laptop tersebut, di mana rupa-rupanya orang tua Kim Soo-ho lah yang selama ini membimbingnya dalam wujud sebuah sistem. Tentunya Kim Soo-ho yang melihat notifikasi dari sistem itu dibuat kebingungan. Sementara itu, kedua orang tuanya merasa terharu karena mereka bisa menemani dan membimbing putra mereka lagi. Dan dari sanalah cerita The Greatest Estate Developer akan dimulai. Oke, kita lanjut ke cerita yang ke-7. Cerita kali ini akan berfokus kepada romansa dari Ratu Magento ke Lloyd, di mana scene dimulai saat Lloyd berhasil menghentikan amukan The Heart of Winter. Di sana Ratu Magento yang mengetahui Lloyd akan pergi menjadi sedikit kesal dengannya. Ratu Magento berkata bahwa Lloyd adalah pria yang menyebalkan. Bisa-bisanya ia pergi begitu saja setelah urusannya telah selesai. Lloyd yang mendengar keluh kesah Ratu Magento itu lalu meminta maaf. Ia harus segera pergi karena ada keperluan yang sangat mendesak. Ratu Magento yang mendengar itu lalu bertanya, apakah hal itu jauh lebih mendesak ketimbang bersama dengan dirinya? Lloyd pun dengan sangat tegas membenarkan pertanyaan Ratu Magento itu. Ratu Magento yang mendengarnya lalu tersenyum tipis. Tapi di dalam hatinya, ia sedikit merasa sakit hati mendengar jawaban Lloyd tadi. Tapi mau tidak mau, Ratu Magento pun mengizinkan Lloyd untuk pergi melanjutkan misinya. Dengan tersenyum, Ratu Magento menambahkan bahwa ia akan selalu menunggu kedatangan Lloyd. Sontak Lloyd yang melihat itu langsung dibuat tersipu sampai-sampai wajahnya ikut memerah. Dan scene lalu kembali berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana Ratu Magento masih kepikiran dengan pertemuannya tadi dengan Lloyd. Di sana ia terus bertanya-tanya apakah Lloyd menyadari apa yang ia maksud, karena wajahnya Lloyd tadi sempat memerah. Bahkan saking overthinkingnya, Ratu Magento pun masih memikirkan Lloyd saat ia hendak tidur. Ia bergumam, mungkin saja Lloyd tadi cuma kecapean sehingga wajahnya memerah. Dan ia bertanya-tanya apakah Lloyd memandangnya sebagai seorang wanita. Karena yang ia tahu kalau pria itu jatuh hati pada wanita yang mereka ingin lindungi. Ya kalau dipikir-pikir sih dirinya bukan tipe wanita yang seperti itu. Dan di dalam benak Ratu Magento lalu terlintas sesuatu. Ia baru ingat kalau dirinya ini adalah seorang raja. Ia kan punya skill unik yang bisa dimiliki seorang raja. Skill apaan itu? Ya skill maksa lah.
Seorang raja tinggal nunjuk-nunjuk aja apa yang dia mau. Contohnya, aku raja, menikahlah denganku. Nah, rakyat yang dapat perintah dari raja tentunya mau nggak mau harus nurut. Hal itulah yang pengen dilakuin Ratu Magento ke Lloyd. Oi muka kentang, menikah denganku. Begitu pemikiran yang terlintas di benaknya. Setelah mendapatkan ide itu, Ratu Magento akhirnya dapat tertidur dengan nyenyak. Namun hal tersebut tak berlangsung lama karena Ratu Magento baru tersadar bahwa hal ini nggak akan sesederhana pemikirannya tadi. Karena si muka kentang incarannya adalah kentang yang paling OP di dunia ini. Gimana kalau si Lloyd nolak mentah-mentah perintahnya? Udah pasti kerajaannya yang damai ini bisa luluh lantah akibat serangan dari semua anomali punyanya si Lloyd. Tapi Ratu Magento menepis hayalannya itu. Soalnya ia yakin kalau Lloyd gak bakalan ngamuk sampai kayak gitu. Apalagi harusnya si Lloyd merasa bahagia diajak menikah oleh seorang wanita. Soalnya si Lloyd kan jomblo akut, mana gak populer lagi ya kan. Cewek-cewek mana ada yang mau sama si Lloyd. Tapi si Ratu Magento lalu tersadar akan perkataannya itu. Dimana si Ratu Magento yang udah mulai tidur langsung berangkat ke tempat latihan dan ngamuk di sana. Nah, kenapa si Ratu Magento tiba-tiba ngamuk? Ya karena si Lloyd udah mah jomblo, kagak ada yang mau, diajak nikah malah kagak mau ya kan. Harusnya si Lloyd bersyukur diajakin nikah sama dia. Ratu Magento yang jadi pusing sendiri pun bingung harus ngapain lagi. Dan di saat itulah ia mendapatkan sebuah ide yang cemerlang dalam otaknya. Dimana di malam itu juga Ratu Magento dengan sangat serius menuangkan idenya itu ke dalam sebuah kertas. Bahkan saking seriusnya Ratu Magento sampai mengulang karya itu sehingga sesuai dengan keinginannya. Dan setelah nampak puas, Ratu Magento lalu memandangi hasil idenya itu dengan tersenyum lebar. Ia akan menunjukkan hasil karyanya ini kepada para bawahannya. Lalu scene berpindah ke esokan paginya, di mana terlihatlah salah satu bawahan Ratu Magento yang datang melapor padanya. Bawahannya itu melapor bahwa mereka telah mendapatkan patung-patung dari wilayah timur yang sesuai dengan pesanan Ratu Magento. Namun karena jaraknya yang cukup jauh, butuh waktu yang agak lama agar patung-patung itu bisa sampai kemari. Dan setelah selesai melaporkan hal tersebut, bawahan Ratu Magento pun hendak pamit untuk pergi. Namun Ratu Magento meminta bawahannya itu untuk melihat gambar yang ia bawa. Ratu Magento lalu menunjukkan sketsa wajah dari Lloyd yang sudah susah-susah ia buat semalaman. Ia lalu bertanya apakah bawahannya itu mengenali wajah lelaki yang ada di gambar ini. Bawahannya tersebut langsung memuji gambar milik Ratu Magento itu. Ia berkata bahwa lelaki itu memiliki wajah yang sangat tampan sehingga lukisan itu menjadi sangat indah. Ia pun lalu bertanya pada Ratu Magento siapakah pelukis yang telah menciptakan karya seindah ini. Namun Ratu Magento menyuruh bawahannya itu untuk menebak saja siapa lelaki yang ada di gambar ini. Setelah berpikir cukup lama, bawahannya itu lalu berkata bahwa dirinya belum pernah bertemu dengan lelaki yang setampan ini. Namun Ratu Magento lalu membalas bahwa bawahannya itu sangat mengenali lelaki tersebut. Bahkan mereka cukup sering bertemu. Jadi ia meminta bawahannya itu untuk memikirkannya lagi. Setelah berpikir lagi, bawahannya itu pun meminta maaf kepada Ratu Magento. Mau berapa kali pun ia mengingat, dirinya tidaklah tahu siapa lelaki tersebut. Ratu Magento yang mendengar itu cuma bisa menghela nafasnya saja. Dan karena bawahannya itu nggak tahu, jadi Ratu Magento pun berkata bahwa lelaki ini adalah Lloyd Frontera. Mirip kan? Tanya Ratu Magento. Sontak bawahannya itu yang mendengar penjelasan dari Ratu Magento langsung terdiam. Dan tiba-tiba ia pun menjadi murka. Bawahannya itu bertanya, sebenarnya siapa pelukis yang telah membuat lukisan tersebut? Bisa-bisanya ia menggambarkan pahlawan nasional mereka dengan ugal-ugalan. Wah, siapa yang buat itu? Kagak ada mirip-miripnya. Bukannya si Tuan Lloyd kan agak penyok-penyok dikit. Lah, ini mewing begitu. Terus kok senyumannya cakep gitu yang mulia? Kan Tuan Lloyd orangnya plenger dikit. Mana kalau senyum sangat mengerikan lagi ya kan? Rambutnya juga kok kayak opa-opa Korea gitu. Rambutnya Tuan Lloyd kan berantakan kayak sarang burung. Mata, hidung sama telinganya juga kok presisi. Seharusnya kan agak abstrak. Dan bawahannya tersebut terus ngerocos membenarkan struktur dari wajah Lloyd di dalam lukisan itu yang gak cocok sama aslinya. Ratu Magento yang mendengar hal itu cuma bisa terdiam saja sampai speechless. Ratu Magento lalu bertanya, apakah lukisan ini benar-benar tidak mirip dengan Lloyd? Bawahannya itu pun membenarkan pertanyaan Ratu Magento.
Ia menambahkan bahwa Tuhan sepertinya sudah menaruh semua berkahnya kepada bakatnya Lloyd. Jadi nggak ada yang tersisa buat penampilannya. Makanya si Lloyd jadi kayak gitu. Kalau digambarin tuh wajahnya Lloyd udah kayak disaster. Ratu Magento yang mendengar perkataan bawahannya itu kembali dibuat terdiam sambil menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Tapi si bawahannya itu nggak berhenti ngerocos tentang perawakannya si Lloyd. Pokoknya semua yang jelek-jelek dia keluarin lah. Tentunya Ratu Magento pun menyuruh bawahannya itu untuk menyudahi saja dan pergi. Namun bukannya pergi, si bawahannya itu tetap melanjutkan perkataannya. Karena baginya penjelasan tentang mukanya si Lloyd itu harus jelas supaya nggak ada yang menjelekan si Lloyd lagi. Sontak Ratu Magento pun dengan tegas menyuruh bawahannya itu untuk pergi dan jangan bacot lagi. Bawahannya itu yang sudah mendengar perintah dari Ratu Magento langsung buru-buru pergi meninggalkan ruangannya. Di mana Ratu Magento kembali dibuat overthinking setelah mendengar perkataan bawahannya. Apakah wajahnya Lloyd memang seburuk itu? Tapi kalau si Lloyd gak bikin ekspresi yang membagongkan, wajahnya si Lloyd kayaknya fine-fine aja deh. Ratu Magento lalu menatap ke arah luar jendela. Ia bergumam, entah di dunia lain, pasti ada seseorang yang berpikiran sama seperti dirinya. Ratu Magento lalu membawa lukisan Lloyd itu ke tempat latihan, di mana karena masih sedikit kesal dengan Lloyd, ia pun menempelkan lukisan tersebut ke boneka latihan. Namun saat ia akan menebas boneka itu, Ratu Magento malah jadi salfok sendiri. Karena ia bingung, soalnya bawahannya tadi bilang kalau lukisan ini nggak mirip sama sekali sama Lloyd. Padahal mau berapa kali pun ia berpikir, memang seperti inilah perawakan Lloyd yang ada di benaknya. Memang benar guys, kalau jatuh cinta itu buta ya. Untuk meyakinkan dirinya, Ratu Magento kembali bertanya kepada salah satu bawahannya. Dan yang kali ini yang ia tanya adalah seorang pelayan. Ratu Magento berkata bahwa ia ingin menanyakan sesuatu kepada pelayan itu. Tentunya dengan senang hati, pelayan tersebut akan menjawab pertanyaan yang Ratu Magento inginkan. Kemudian dengan tanpa basa-basi, Ratu Magento bertanya, menurut pelayan itu seperti apa Lloyd Frontera, sang pahlawan nasional? Pelayan tersebut menjawab bahwa Tuan Lloyd adalah bangsawan yang memiliki kecerdasan tak tertandingi. Ia juga terkenal sangat royal terhadap kerajaan. Namun Ratu Magento yang mendengar itu langsung memotong perkataan pelayan tadi. Yang ia ingin tanyakan bukanlah hal tersebut. Yang ia maksud adalah penampilan dari Lloyd. Sontak pelayan tersebut yang mendengar pertanyaan Ratu Magento langsung merinding bisko. Dengan tertunduk, ia pun meminta maaf kepada Ratu Magento karena dirinya tidak bisa menjawabnya. Menurutnya, memikirkan hal tersebut saat makan akan membuat Ratu Magento mual nantinya. Sontak Ratu Magento yang mendengarnya pun langsung dibuat terdiam. Tapi Ratu Magento tidaklah mau menyerah. Di mana lagi dan lagi ia pun bertanya kepada salah satu pelayan tentang Lloyd. Di sana Ratu Magento yang tengah mandi bertanya kepada pelayan di sampingnya, tipe lelaki seperti apa yang ingin pelayan itu nikahi. Pelayan itu lalu menjawab bahwa ia ingin lelaki yang dapat diandalkan saat dirinya sedang kesulitan. Mendengar hal itu, Ratu Magento langsung to the point. Ia bertanya, jadi bagaimana dengan Lloyd Frontera? Dan plang, pelayan tersebut langsung menjatuhkan tempat sabun yang ia bawa. Di mana setelah mendengar perkataan Ratu Magento, si pelayan langsung terlihat sangat ketakutan. Tentu saja Ratu Magento yang melihat reaksinya itu dibuat kebingungan. Dengan bersujud, pelayan itu langsung meminta maaf kepada Ratu Magento. Ia memang tidak tahu dosa apa yang ia lakukan, tetapi hukuman itu terlalu berat baginya. Lebih baik dirinya menjomblo saja ketimbang menikah dengan Tuan Lloyd. Ratu Magento pun kembali dibuat speechless mendengar jawaban dari bawahannya yang terlihat sangat trauma dengan wajahnya Lloyd. Dan si lalu berpindah ke Ratu Magento yang tengah duduk di ranjangnya. Di sana ia merasa sangat kasihan dengan Lloyd yang wajahnya suka dibuat bulan-bulanan oleh warga. Di mata semua orang, bahkan di mata dunia, wajahnya Lloyd itu sangat mengerikan. Namun dirinya tahu bahwa Lloyd memiliki hati yang paling hangat dibandingkan siapapun. Ia juga memikul tanggung jawab yang sangat besar dibandingkan orang lain. Orang-orang menganggap Lloyd buruk rupa karena ekspresinya yang memang membagongkan. Sehingga orang-orang hanya mengingat wajahnya yang jelek saja. Tapi dirinya tahu kalau Lloyd tidaklah seburuk itu, ucap Ratu Magento dengan tersenyum manis.
Dan keesokan paginya, para penghuni istana dibuat heboh dengan apa yang dilakukan Ratu Magento. Karena belakangan ini, Ratu Magento sering memesan banyak patung untuk ia pajang. Masalahnya, patung-patung tersebut memiliki bentukan yang aneh-aneh, kayak kentang semua. Tetapi Ratu Magento malah menganggap patung-patung itu sebagai sesuatu yang sangat indah. Kemudian terlihatlah Ratu Magento yang sudah jadi cegilnya si Lloyd. Bahkan lukisan yang ia buat sebelumnya sekarang ia pasangi bingkai yang indah dan disimpan dengan rapi. Di sela-sela pekerjaannya yang padat, Ratu Magento tak lupa untuk memandangi lukisan Lloyd itu sambil senyum-senyum sendiri. Peletnya si Lloyd emang gacor ya. Oke, kita lanjut ke cerita terakhir. Cerita kali ini akan berfokus kepada kisah si Xavier sebelum kedatangan Kim Soo-ho. Scene diawali dengan munculnya sebuah notifikasi dari sistem. Sistem berkata bahwa ada sebuah error. Jiwa dari Kim Soo-ho gagal dimasukkan ke dalam tubuh Lloyd Frontera. Level energi saat ini adalah 50% dan itu tidaklah mencukupi. Lalu secara perlahan notifikasi dari sistem itu menghilang menguap di udara. Scene kemudian berpindah di sebuah desa kecil yang damai, di mana secara tiba-tiba desa yang damai itu diserang oleh segerombolan bis yang sangat ganas. Bis tersebut membantai seluruh penduduk desa tanpa ampun. Dan terlihatlah seorang anak kecil yang tengah bersembunyi dari sergapan para bis itu yang haus akan darah. Anak kecil itu hanya bisa menangis sambil berdoa agar semuanya cepat berlalu. Namun tanpa diduga salah satu bis berhasil menemukan tempat persembunyian anak itu berada. Di mana dengan susah payah bis itu langsung merangsek masuk untuk menarik tubuh anak kecil itu keluar dari tempat persembunyiannya. Anak tersebut yang sangat ketakutan cuma bisa berteriak saja dengan sangat keras. Mendengar teriakan anak kecil itu, muncullah seorang laki-laki dewasa yang membawa sabit di tangannya. Dan wuss, dengan sekali tebas, lelaki itu berhasil membelah bis yang mengincar anak tadi. Rupa-rupanya lelaki tersebut adalah ayah dari anak kecil itu. Di mana dengan wajah yang terengah-engah, ia berusaha memastikan kondisi anaknya masih baik-baik saja. Anak tersebut yang melihat sosok ayahnya menjadi kebingungan. Karena ia tahu betul kalau ayahnya ini hanyalah seorang petani biasa yang bahkan tidak pernah pergi keluar desa. Ayahnya juga tidak pernah bertarung sekalipun selama ini. Namun kali ini ia melihat ayahnya dapat melawan bis yang ganas itu hanya dengan bermodalkan sabit yang ia bawa. Di mana dengan teknik yang ayahnya miliki, ia berhasil melawan para gerombolan bis itu seorang diri. Berkat usaha dari ayahnya, anak kecil itu dapat selamat dari mara bahaya. Semua bis yang menyerang desa tempat yang ia tinggali telah dibabat habis oleh ayahnya seorang diri. Namun karena terlalu memaksakan dirinya, ayah dari anak tersebut harus merenggut nyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Anak tersebut yang melihat kondisi ayahnya pun mulai bertanya-tanya, apakah dirinya memang pantas untuk dilindungi. Dan nama anak tersebut adalah Xavier Asrahan. Di mana Xavier kecil yang kehilangan ayahnya hanya bisa berbaring sambil memeluk jasad ayahnya itu. Xavier kecil terus berpikir, apakah suatu hari nanti ia bisa melindungi seseorang yang pantas, sama seperti yang ayahnya lakukan. Scene kemudian berpindah ke wilayah Canukremo yang tengah diselimuti oleh salju yang cukup tebal. Di sana terlihatlah Baron Frontera dan istrinya yang sehabis melakukan jamuan sedang berjalan pulang. Namun di saat itu perhatian dari Marbella teralihkan oleh sesuatu saat dirinya melewati sebuah gang. Tentunya Baron yang melihat itu bertanya, apa yang istrinya lihat? Marbella lalu berkata bahwa ia melihat kalau buntelan kain di ujung sana sedikit bergerak tadi. Dan setelah dilihat-lihat lebih teliti, ternyata buntelan kain itu adalah Xavier kecil yang tengah menyelimuti tubuhnya dengan kain seadanya agar tetap hangat. Tentunya Baron dan istrinya yang melihat keberadaan Xavier menjadi sangat panik. Mereka langsung buru-buru menghampiri Xavier yang sudah terlihat dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan karena Xavier terlihat seperti anak terlantar, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengajak Xavier pulang bersama mereka. Di mana scene lalu berpindah di saat Baron Frontera sedang memperkenalkan Xavier kepada putra sulungnya, yaitu Lloyd Frontera. Ia meminta putranya itu untuk berteman baik dengan Xavier. Lloyd kecil yang melihat keberadaan Xavier sempat terdiam untuk sesaat. Tentunya melihat reaksi itu membuat Xavier menjadi sedikit tak nyaman.
Namun dengan tersenyum, Lloyd kecil lalu mengajak Xavier untuk bermain bersama dirinya karena adiknya masih sangat kecil sehingga ia tidak bisa mengajaknya bermain. Xavier yang mendapatkan respon hangat dari Lloyd tentunya merasa sangat senang. Di mana scene lalu berpindah ke beberapa saat kemudian. Di sana terlihatlah Lloyd dan Xavier yang tengah mendapatkan pelatihan dari Tuan Bayern. Tuan Bayern berkata bahwa ia akan menaikkan sedikit tinggi lompatannya menjadi setinggi lutut. Dan yang maju untuk pertama kali adalah Lloyd. Dengan bersemangat, Lloyd pun lalu bersiap-siap untuk melompat setinggi-tingginya. Lloyd kecil berkata bahwa dirinya sangat jago dalam hal melompat. Berdasarkan aba-aba dari Tuan Bayern, Lloyd lalu melompat setinggi yang ia bisa. Namun seperti yang kita tahu, Lloyd itu tidaklah berbakat dalam seni pedang, jadi dia gagal. Lloyd pun jadi kesal dengan dirinya sendiri dan ingin mencobanya lagi. Namun Tuan Bayern menyuruh Lloyd untuk bergantian dengan Xavier sesuai dengan perjanjian. Sekarang giliran Xavier, di mana dengan gugup Xavier pun maju ke tempat Tuan Bayern yang sudah bersiap. Xavier mendengarkan saran dari Tuan Bayern sebelumnya untuk mengeluarkan semua tenaganya. Dan di hitungan ketiga, Xavier pun melompat setinggi-tingginya. Sontak Lloyd yang melihat lompatan Xavier itu langsung dibuat terdiam. Karena terlihatlah Xavier yang telah melompat dengan tinggi, bahkan melampaui tinggi badan dari Tuan Bayern. Tuan Bayern yang menyaksikan kejadian itu tentunya menjadi terkejut sama seperti yang Lloyd tunjukkan. Sementara itu untuk Xavier, ia yang tidak mengira akan melompat setinggi itu menjadi sangat panik saat dirinya jatuh dari ketinggian. Namun di sana dengan sigap Tuan Bayern langsung menangkap tubuh Xavier sebelum menghantam tanah. Di sana setelah memastikan kondisi Xavier, Tuan Bayern bertanya apakah Xavier pernah melompat setinggi itu sebelumnya. Namun dengan polos Xavier menjawab bahwa ini adalah kali pertamanya. Tentunya Tuan Bayern yang mendengar jawaban dari Xavier itu dibuat kebingungan. Sementara untuk Lloyd, ia menjadi sangat kagum dengan kemampuan Xavier. Ia berkata bahwa lompatan Xavier tadi sangat keren, mirip seperti seorang swordmaster. Xavier yang dipuji Lloyd tentunya merasa sangat senang sampai-sampai ia tersenyum. Dan scene lalu kembali berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana Xavier dan Lloyd tengah asik bermain pedang-pedangan setelah berlatih dengan Tuan Bayern. Di sana juga nampak Baron dan Tuan Bayern yang tengah memperhatikan keduanya. Baron yang menyaksikan hal itu menjadi sangat lega karena Lloyd dan Xavier bisa akrab satu sama lain. Ia awalnya khawatir kalau Lloyd akan sulit menerima keberadaan Xavier. Namun semua kekhawatirannya itu sekarang telah sirna. Tuan Bayern lalu menjelaskan bahwa Lloyd dan Xavier memanglah sangat cocok. Lloyd dapat membangkitkan kembali semangat dari Xavier. Sementara itu, Xavier, ia adalah anak kecil yang lembut dan tidak keras kepala. Dan di saat itu, Tuan Bayern lalu mengajukan usulnya kepada Baron. Ia berkata bahwa Xavier memiliki bakat untuk menjadi seorang kesatria. Daripada melatihnya menjadi kepala pelayan, lebih baik mereka melatih Xavier menjadi kesatria pedang. Tentunya Baron yang mendengar itu menjadi sedikit kebingungan. Ia bertanya, bukankah Xavier masih berumur 4 tahun? Namun dengan ekspresi yang sangat serius, Tuan Bayern menimpali bahwa Xavier memiliki kemampuan fisik yang melampaui orang dewasa. Ia percaya kalau Xavier memang sangat berbakat. Baron yang mendengar usulan dari Tuan Bayern lalu berpikir sejenak. Ia kemudian menyetujui usulan dari Tuan Bayern itu. Namun ia meminta Tuan Bayern untuk menanyakan hal ini dulu kepada Xavier. Ia tidaklah ingin memaksakan kehendaknya kepada anak itu. Dan scene kemudian berpindah ke malam harinya, di mana terlihatlah Lloyd kecil yang masih berada di tempat latihan sambil menumpuk beberapa kayu bakar. Di sana setelah menumpuk kayu itu setinggi lututnya, Lloyd kecil pun kembali teringat akan apa yang Xavier lakukan. Ia tidak akan kalah dari Xavier, karena itulah ia akan terus berlatih sampai bisa seperti yang Xavier lakukan. Dengan kencang, Lloyd lalu berlari menuju tumpukan kayu itu berada. Ia akan melompat seperti yang Xavier lakukan. Namun, bruak! Lloyd yang berusaha melompat malah tersandung dan jatuh dengan cukup keras. Hal itu tidaklah mematahkan semangat dari Lloyd kecil, di mana ia kembali bersiap untuk berlari dari tempatnya berdiri. Ia berlari dengan kencang untuk melompati kayu-kayu itu yang sudah ia susun sebelumnya.
Namun lagi dan lagi, Lloyd kecil harus terjatuh akibat dirinya yang tidak bisa melompat setinggi Xavier. Hal itu terus diulangi oleh Lloyd kecil sampai beberapa kali. Dan akhirnya Lloyd pun menyerah setelah terus gagal dalam percobaannya. Terlihatlah Lloyd kecil yang menangis akibat semua usahanya selama ini tidak kunjung berhasil. Ia tidak tahu kenapa dirinya tidak bisa seperti Xavier. Dan scene lalu berpindah ke esokan paginya, di mana terlihatlah Xavier yang sedang didatangi oleh beberapa anak desa. Anak-anak itu bertanya, kenapa Xavier bisa tinggal di mansion Baron, padahal ia hanyalah rakyat jelata seperti mereka. Xavier dengan terbata-bata menjawab bahwa dirinya tinggal di sebelah mansion milik Baron. Sontak anak-anak tersebut lalu marah-marah sendiri dan menuduh Xavier sebagai seorang penyusup. Mereka semua lalu memukuli Xavier secara bersamaan sambil mengatainya orang asrahan. Xavier yang diganggu anak-anak tadi memilih untuk tidak melawan dan menerima semua pukulan mereka. Namun di saat itu muncullah Lloyd yang berteriak dengan keras menyuruh ketiga anak tersebut untuk berhenti. Dengan rider kick miliknya, Lloyd pun langsung membuat ketiga anak itu kabur lari berhamburan. Ia lalu berteriak dengan keras bahwa Xavier adalah anak buah nomor satunya. Jangan berani-berani mereka mengganggu Xavier lagi. Xavier yang melihat aksi Lloyd tadi teringat akan suatu hal yang sangat membekas dalam ingatannya, di mana ia seolah-olah melihat kalau Lloyd adalah ayahnya yang berdiri tegap untuk melindungi dirinya. Di sana Lloyd lalu memarahi Xavier. Ia bertanya kenapa Xavier tidak melawan ketiga bocah tadi. Namun dengan sedikit ragu-ragu Xavier menjawab bahwa dirinya tidak pernah berkelahi. Untuk itu Lloyd pun langsung menarik Xavier pergi bersamanya. Ia akan mengajari Xavier cara bertarung yang benar. Namun tanpa diduga saat melakukan dengan pedang mainan, Xavier dapat mengalahkan Lloyd sampai pedang yang ia genggam terlepas dari tangannya. Melihat Lloyd yang terjatuh membuat Xavier menjadi panik. Ia meminta maaf kepada Lloyd atas perbuatannya itu. Namun tanpa disangka Lloyd malah memuji kekuatan Xavier yang bisa merusak pedang miliknya. Lloyd berkata kalau Xavier itu sangatlah kuat. Sontak Xavier yang awalnya panik merasa gembira melihat reaksi Lloyd itu. Di saat tersebut Xavier langsung menyadari bahwa Lloyd tidaklah memiliki bakat untuk menjadi seorang kesatria. Dan dari sanalah Xavier mulai berpikiran untuk menjadi seorang kesatria agar bisa melindungi mereka semua, pasangan Baron, Tuan Lloyd, dan semua orang yang telah melindunginya saat ia masih lemah. Scene kembali berpindah di mana terlihatlah Lloyd kecil yang tengah sibuk berlatih ilmu pedang. Lloyd terus mengayunkan pedang kayunya itu tanpa henti, seolah-olah seluruh mimpinya ada pada ayunan pedang itu. Namun keesokan paginya Lloyd pun harus terluka saat melihat Xavier dapat dengan mudah membelah boneka kayu yang bahkan tak bisa ia gores. Tetapi hal itu tidaklah akan membuat Lloyd menyerah, di mana ia kembali melanjutkan pelatihannya seorang diri. Dan hal yang paling menyakitkan harus dialami oleh Lloyd kecil. Di saat itu secara tidak sengaja ia mendengar percakapan ayahnya dengan Tuan Bayern. Di sana ayahnya berkata kalau Xavier ingin menjadi seorang kesatria. Baron menambahkan bahwa ia yakin kalau Xavier pasti bisa menjadi seorang kerajaan. Bahkan ia yakin kalau Xavier pasti bisa menjadi seorang swordmaster. Dan di saat itu Tuan Bayern pun mengatakan hal yang benar-benar melukai perjuangan Lloyd selama ini, di mana Tuan Bayern berkata bahwa Lloyd sepertinya tidak akan bisa menjadi seorang kesatria. Bakat Lloyd bukanlah menjadi seorang kesatria seperti Xavier. Namun Lloyd memiliki bakat dalam hal administrasi karena ingatannya yang tajam. Ia menyarankan Baron untuk melatih Lloyd mengurus wilayah saja. Lloyd yang mendengar semua hal itu tentunya merasa sangat sedih, hingga ia memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Di sana untuk yang terakhir kalinya Lloyd kecil berlari dengan cepat menuju rintangan kayu di hadapannya. Namun seperti biasa Lloyd pun harus terjatuh akibat tersandung papan kayu tersebut. Ia hanya bisa menangis melihat kegagalan dirinya. Terlebih lagi, ia harus melihat Xavier dapat melakukan semua hal yang ia inginkan dengan sangat mudah. Hal tersebut secara perlahan mulai merubah sifat Lloyd kecil yang awalnya cerewet dan ramah menjadi lebih banyak terdiam. Xavier yang menyadari perubahan Lloyd itu lalu menghampirinya.
Ia bertanya, kenapa Lloyd sekarang sudah tidak pernah bermain bersamanya lagi. Xavier pun menyodorkan pedang kayu di tangannya kepada Lloyd yang masih terdiam. Di sana Xavier mengatakan bahwa mereka harus terus berlatih agar menjadi kuat bersama. Namun dengan kasar, Lloyd langsung mengambil pedang kayu itu dari Xavier. Dengan keras, ia melemparkan pedang itu sampai-sampai mengenai tangan Xavier yang buru-buru melindungi kepalanya. Lloyd lalu berteriak menyuruh Xavier untuk pergi dari hadapannya. Ia berkata bahwa anak yatim seperti Xavier tidaklah boleh berbicara padanya. Namun di saat itu tiba-tiba muncullah Baron yang marah setelah mendengar perkataan Lloyd tadi. Ia dengan tegas bertanya dari mana Lloyd mendengarkan kata-kata itu. Dan pada akhirnya Lloyd pun menerima hukuman dari Baron semalaman. Lloyd harus menerima cambukan rotan di bokongnya. Meski begitu, Lloyd masihlah tidak mau mengakui kesalahannya. Meskipun Xavier tidak tahu kenapa Lloyd tiba-tiba kasar padanya, tetapi ia menyadari kalau hukuman Lloyd kali ini terjadi akibat dirinya. Namun tak berapa lama kemudian, Lloyd pun kembali mau menyapa Xavier dengan ramah, yang tentu saja hal itu membuat Xavier merasa senang. Di sana, Lloyd lalu menunjuk pedang kayu yang Xavier bawa. Ia bertanya apakah pedang itu adalah buatan ayahnya. Dan Xavier pun membenarkan pertanyaan Lloyd itu. Ini adalah pedang buatan Baron untuknya. Mendengar itu, Lloyd pun meminta izin Xavier untuk melihat pedang tersebut sebentar. Dan tentu saja Xavier pun mengizinkannya dengan senang hati. Namun tanpa disangka-sangka, Lloyd langsung merampas pedangnya itu dengan paksa. Sambil tertawa, Lloyd berkata bahwa Xavier tidak akan bisa menjadi seorang kesatria karena statusnya yang tidak punya ayah dan ibu. Tentunya Xavier yang mendengar perkataan Lloyd itu langsung dibuat kebingungan. Ia tidak tahu kenapa Lloyd tiba-tiba malah menghinanya. Namun Lloyd tidak berhenti mengejek Xavier. Ia berkata kalau Xavier itu cuma yatim piatu. Berani-beraninya ia ingin menjadi seorang kesatria. Dan puncaknya, Lloyd pun meletakkan pedang itu di tangga dan hendak menginjaknya. Melihat itu, Xavier pun tentunya berusaha untuk menghentikan tindakan Lloyd. Namun seperti yang kita tahu, si Lloyd pun menginjak pedang kayu milik Xavier itu sampai patah menjadi dua. Di saat melihat pedangnya patah, di saat itulah mimpi-mimpi dari Xavier langsung hancur seketika. Mimpinya yang ingin melindungi orang-orang yang telah ia ikrarkan dengan sepenuh hati langsung lenyap. Namun tak semua mimpinya hancur di saat itu. Dan tak terasa waktu pun telah berlalu, di mana kini wilayah Frontera telah menjadi kampung halamannya. Tempat yang telah melindunginya dari ketakutan dan kesepian. Tempat yang membuatnya bisa hidup selama ini. Karena itulah ia akan melindungi tempat ini selama dirinya masih hidup. Ia akan melindungi pasangan Baron dan seluruh orang-orang di sini. Lalu terlihatlah Xavier yang sedang menghampiri Lloyd yang tengah terduduk seorang diri. Di saat itu Lloyd telah menjadi seorang pecandu minuman alkohol. Hal itu ia lakukan sebagai pelampiasan atas impiannya yang gagal. Melihat kedatangan Xavier langsung membuat Lloyd naik pitam. Ia dengan mengumpat lalu pergi meninggalkan Xavier yang masih terdiam mematung. Xavier lalu mengingatkan Lloyd untuk tidak terlalu banyak minum karena Baron dan istrinya sangat mengkhawatirkan Lloyd. Namun si Lloyd yang dinasehati Xavier menjadi murka, di mana Lloyd lalu melemparkan botol bir di tangannya ke arah Xavier. Tentunya Xavier dapat menghindari hal itu. Sambil terus berjalan pergi, si Lloyd tetap mengumpat kepada Xavier. Pokoknya semua kebun binatang lah. Xavier pun jadi bertanya-tanya apakah dirinya adalah seseorang yang pantas dilindungi oleh ayahnya, oleh Baron, dan oleh desa ini. Kemudian si lalu berpindah ke mansion Baron yang dipusingkan dengan tingkah si Lloyd yang membuat rusuh di mana-mana. Saking pusingnya, ia pun menyuruh Xavier untuk pergi mencari keberadaan Lloyd. Meski Lloyd adalah anak yang tidak berguna, namun dirinya tidak ingin Lloyd mati mengenaskan di luar sana. Xavier yang mendapatkan perintah dari Baron lalu bergumam, bagaimana caranya ia memilih orang yang pantas untuk dilindungi dan yang tidak. Namun karena itu perintah Baron, akhirnya Xavier pun pergi untuk mencari keberadaan Lloyd. Meski Lloyd memang udah nggak waras, namun Lloyd tetaplah pernah menjadi salah satu sosok dari mimpinya. Bahkan tanpa ia sadari, dirinya selalu menjadi jauh lebih berharap ketimbang orang lain. Dan sambil menatap ke arah bintang jatuh, Xavier pun membuat harapan dengan sungguh-sungguh. Xavier berharap semoga dengan melindungi Lloyd akan menjadi makna dari keberadaannya di dunia ini.
Lalu di saat itu muncullah sistem yang merespon harapan dari Xavier. Keinginan dari Xavier Azrahan yang terikat kuat dengan Lloyd Frontera telah terdeteksi. Energi yang dibutuhkan telah mencapai 100%. Eksperimen akan segera dimulai. Dan begitulah akhir kisah dari side story-nya si Lloyd. Terima kasih yang udah mantengin channel ini dari awal. Sampai ketemu di cerita yang lain. Oke.